Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan, akhirnya Partai Demokrat kembali masuk dalam epicentrum kekuasaan. Ini ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu siang. Saat ditanya apakah pelantikan AHY sudah berkoordinasi dengan PDI Perjuangan sebagai parpol yang masih berstatus sebagai pengusung dirinya, inilah jawaban Presiden Jokowi. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden. Setelah dilantik sebagai Menteri ATR Kepala BPN, AHY memaknai pelantikannya sebagai momentum masuknya kembali Partai Demokrat ke pemerintahan. AHY pun berjanji Demokrat akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga tuntas. Nah, ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sesuai dengan kebijakan partai, dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas bisa mengejar semua target. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan tidak hadir. Hanya tampak 2 menteri, yakni Mensekap Pramono Anung dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Namun Azwar Anas yang juga kader PDI Perjuangan menganggap ini karena undangan hanya dihadiri menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Polhukam yang juga dilantik Presiden pada momen yang sama. Tadi menteri-menteri dari PDI Perjuangan memang banyak tidak hadir, ya, Pak? Saya nggak ngerti ya, tetapi kan kami diundang karena memang di bawah Kemenko Polhukam, ya. Ini kan menteri-menteri yang terkait dengan yang dilantik hari ini, yang di bawah Menko Polhukam. Mungkin seperti itu. Analis komunikasi politik menganggap pelantikan AHY sebagai menteri di kabinet Jokowi merupakan langkah yang sama-sama menguntungkan, baik untuk Partai Demokrat maupun untuk Jokowi. Penetapan AHY sebagai menteri tidak lepas dari kepentingan Pak Jokowi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya karena pemerintahannya sampai bulan November nanti harus mencari orang-orang yang bisa menjaga kondusivitas atas pasca pemilu ini, di mana sekarang Demokrat kan juga sudah masuk di kubu Pak Jokowi yang di dalam masa sebelumnya tidak pernah. Nah, jangka panjangnya AHY akan juga menjadi bagian dari pemerintahan yang dianggap sebagai keberlanjutan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. 8 bulan lagi, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Lalu benarkah masuknya Demokrat di sisa waktu sebagai langkah Jokowi untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Apakah betul, saudara, masuknya Partai Demokrat di sisa waktu pemerintahan untuk mengamankan transisi dan keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi? Kami akan berbincang langsung bersama analis komunikasi politik
dari Universitas Erlangga Surabaya ada Pak Suko Widodo. Pak Suko, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Sore, Pemilu Mas. Kompas TV. Sebelum menjawab pertanyaan soal mengamankan transisi pemerintahan tadi, Pak, saya akan tanya dulu. Jadi dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR BPN ini menjadi sebuah atau menjadi buah atau merupakan buah komunikasi terakhir mereka pas di Yogyakarta itu ya Pak ya, yang naik sepeda bareng, kemudian juga sarapan bareng. Ya itu salah satu yang pengawalnya karena toh akhirnya karena pilihannya pada Pak Ahy itu menjadi bagian dari transisi menuju pemerintahan Pak Prabowo, saya kira kemudian dikunci ketika Pak Prabowo datang ke Pacitan. Artinya Pak Jokowi memutuskan pasti berkomunikasi intensif dengan Pak Prabowo dan komunikasi sepeda itulah yang sebenarnya awal dari ajakan dan sehari ini direalisasikan. Komunikasi sepeda dan juga sarapan tadi yang menarik ya. Kalau kita lihat ternyata apa yang kemudian ditampilkan itu ada aja ujungnya gitu ya Pak Suko ya kalau ngelihat dari komunikasi politik. Berikutnya Pak, ini soal masuknya Demokrat di sisa pemerintahan. Sepenting apa bagi Presiden Jokowi untuk mengamankan transisi dan juga keberlanjutan pemerintahan? Pak Suko. Ya, saya coba melanjutkan yang pertama. Jadi pada proses Pak Jokowi memang dikenal sebagai selain beliau juga lobby yang bagus ya lewat cara bersepeda. Dia paham sekali strategi kultural yang dia lakukan, mengajak Mas Ahy dengan bersepeda, makan dan cara-cara itu yang ditempuh untuk ya agar bersifat intim. Dengan intim itu maka bisa dari hatinya dan bisa berkeputusan. Nah, seberapa jauh ke depannya saya kira ini yang menjadi penting karena selain naik sepeda itu sebetulnya ini juga dilanjutkan Pak Prabowo yang datang secara khusus ke Pacitan menemui AHY dan Pak SBY dan dengan suasana yang waktunya sangat pendek diupayakan betul setelah pasca pemilu itu menunjukkan bahwa selain juga Pak AHY waktu sarapan diminta menjaga masa akhir Pak Jokowi, tentu ada kesinambungannya dengan nextnya untuk menjaga Prabowo dan Gibran andai kata paslon yang memenangkan pemilu itu. Pak Suko, saya tadi agak kurang jelas sedikit mendengar pertanyaan Anda beberapa saat terakhir soal yang bersepeda tadi terakhir. Tapi kalau untuk melihat yang Anda sebutkan tadi, ketika Prabowo secara langsung dalam kegiatan atau jadwal yang sempit setelah ia kemudian versi quick count gitu ya dinyatakan menang, sudah juga selebrasi, ketemu langsung sama SBY dan AHY di Pacitan. Apa yang Anda baca dari komunikasi itu? Iya, tadi kan saya menyatakan jadi Pak Jokowi itu ahli lobby dengan strategi kultural lewat pertemuan yang sangat informal, yang intim dengan bersepeda, makan itu memang sengaja menarik Pak AHY atau Demokrat menjadi bagian dari kekuasaan yang selama ini AHY di luar. Sementara kita tahu bahwa misalnya upaya adanya penjegalan terhadap Demokrat lewat kongres di Medan, upaya semacam itu kan retak-retak yang lalu dibangun itu ternyata dengan bertemu naik sepeda itu sudah selesai dan dilanjutkan pertemuan yang saya gabungkan dengan Pak Prabowo di Pacitan itu kasarannya begini, dengan naik sepeda itu untuk masa Pak Jokowi terakhir di Pacitan untuk 5 tahun ke depan. Jadi sambung dengan orang yang beda. Jadi intinya bahwa Demokrat menjadi bagian dari kekuatan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo di dalam mengakhiri dan menyambung pemerintahan ke depan. Kira-kira gitu. Ya, Anda sempat bilang juga Pak sebelumnya bahwa ini saling menguntungkan untuk baik Jokowi, kemudian juga untuk Partai Demokrat itu sendiri. Seperti apa konkretnya yang akan terjadi nanti? Ya, gambaran saya begini, kalau misalnya sejauh ini kan PDIP saya menganggap sebagai pecah kongsi dengan pemerintahan. Meskipun orang-orang PDIP masih ada di pemerintahan, di menteri, tapi
setelah huru-hara ini dan sekarang muncul hak angket, ide-ide semacam ini kan Pak Jokowi butuh sebuah energi kekuatan untuk menjaganya atau untuk bersiap-siap menghadapi situasi itu. Nah, Demokrat itu kan juga punya kekuatan di parlemen. Dengan selama ini berada di luar pemerintahan Pak Jokowi, Pak AHY masuk, otomatis kan menjadi kubu yang nyatu. Jadi untuk menghadapi situasi-situasi krisis konflik di parlemen apabila hak angket dan sebagainya itu diajukan betul itu. Menambah kekuatan dari kekuatan Berarti di Pak parlemen Jokowi. kalau Anda lihat di dinamikanya luar ini juga akan lumayan kencang begitu Pak, atau keras. panas, tapi kalau dilihat dengan masuknya Demokrat juga ke pemerintahan, apakah ini kemudian Anda bisa sebut sebagai pengamanan di parlemen juga Pak, dalam beberapa bulan ke depan ini? Oh ya, pengamanan dengan mengganti. Politik itu kan dalam situasi koalisi dan tidak itu kan seperti zero sum game. Ketika Demokrat nanti masuk di Pak Jokowi dan andai kata PDI kemudian beroposisi atau Nasdem masuk di sana, kan hitung-hitungannya kan berarti nambah kekuatannya Pak Jokowi. Jadi bisa diamankan untuk menghadapi situasi itu. Karena itu jadi masuknya AHY sebagai menteri bukan di eksekutif, tapi otomatis membawa kekuatan Demokrat masuk di dalam koalisi itu. Terakhir Pak Suko, kita tahu sendiri bagaimana kemudian Demokrat selama hampir 10 tahun, hampir 1 dekade ini kemudian di luar. Kita juga memahami bagaimana kemudian Jokowi ini sebenarnya juga sangat dekat dengan PDI hingga beberapa momen terakhir ini. Bagaimana hubungan ketiganya nanti, apalagi kalau sekarang bersama-sama di pemerintahan begitu? Agak makin mengeras ya dugaan saya, apalagi kalau melihat kisah-kisah masa silam, bagaimana hubungan PDIP dengan Demokrat itu kan mundur ke belakang 2024 dulu, misalnya pertikaian Pak SBY dengan Bu Mega, dan sekarang PDI yang kemudian dengan justru ditarik Pak Jokowi dan PDI di luar, maka dugaan saya agak mengeras ya konflik-konflik yang muncul antara PDI dengan pemerintahan agak mengeras, ini dugaan saya, tapi masih sumir ya, kecuali nanti ada kompromi-kompromi yang bisa ditempuh, karena politik itu kan segala kemungkinan, hari di permusuhan besok bisa perang-pelan dan sebaliknya. Jadi tetapi Pak Jokowi terus melakukan upaya kompromi yang saya lihat mulai running ketemu Pak Surya Paloh dan sebagainya, itu adalah bagian dari pengamanan dari kekuasaan beliau di saat akhir dan kedepannya, kira-kira gitu Mas. Ya, tidak ada kawan dan lawan abadi begitu ya Pak, di politik yang ada juga kepentingan. Nanti tentu kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kemudian dinamika ke depannya. Pak Suko Widodo, analis komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama Rumah Pemilu. Kita harapkan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di ke depannya. Terima kasih Pak Suko Widodo. Sehat selalu. Terima kasih Mas.